Saman ya, saman RM1.000, RM5.000, aduh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Jijan daripada Onde Channel. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang masih lagi bertandang di Onde Channel. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan-dokongan. Apa kabar kalian di luar sana, sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei dan yang jauh di sana di Saudi Arabia, negara-negara Arab Bersatu. Moga-moga kalian semua di sana baik-baik saja, sehat walafiat di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey guys, sempena musim pandemik ini, marilah kita sama-sama menjaga diri kita. Ingatkanlah 3 perkara yang penting ini di musim pandemik ataupun lockdown yang berlaku di tempat kalian. Jangan lupa yang pertama, sentiasa memakai masker. Mana saja kita berada, kita pergi, pentingnya masker. Kalau di Malaysia tidak memakai pelitup muka akan dikenakan saman ya, saman RM1.000, RM5.000, aduh. Yang kedua, jangan lupa pakai hand sanitizer. Sentiasa membawa bersama anda hand sanitizer. Yang ketiga, sekali anda berjumpa dengan orang, pastikan penjarakan sosial. Jangan duduk dekat-dekat, jangan duduk rapat-rapat, duduk renggang-renggang. Okey. Hari ini saya ingin mengajak anda akan mempertontonkan mereact satu cerita, iaitu negara yang tidak diakui dunia. Ini sejarah dan fakta yang mengejutkan. Palestina hilang daripada Google Maps. Mucap, astagfirullahalazim. Okey guys, tanpa kita membuang masa, kita teruskan perjalanan pengembaraan kita untuk episod kali ini dengan kiraan. Sebelum saya memulakan menonton ataupun reaction, jangan lupa subscribe, like, comment and share Data Fakta, kerana video-video di dalamnya amat baik sekali, sesuai untuk kita untuk dijadikan panduan, untuk kita jadikan rujukan. Okey, kita terus saja dengan kiraan Ciek 23. Welcome to our channel. Welcome. Mendengar negara Palestina, apa yang kalian pikirkan? Kalian tahu kan kalau sampai saat ini status Palestina sebagai negara berdaulat belum juga mereka dapati. Secara konflik dengan bangsa Israel menyangkut kedaulatan wilayah masih berlangsung. Dan akhir-akhir ini nama Palestina kembali ramai dibincangkan. Soalnya dikabarkan kalau negara sahabat Indonesia dan negara Islam ini dihapus keberadaannya dalam Google Maps. Apa iya? Nah, sebelum menarik kesimpulan terkait kabar tersebut, ada baiknya kita menelusuri dan mempelajari sejumlah fakta terkait Palestina hingga penyebab mengapa Palestina belum juga diakui PBB sebagai negara. Siapkan segelas kopi dan simaklah ulasan kami. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video like, comment, and share Data Fakta. Sejarah Palestina. Sebelum membahas lebih jauh soal polemik yang tak kunjung usai, penting untuk diketahui seperti apa sejarah Palestina. Diketahui, meski kemerdekaan Palestina telah dideklarasikan pada 15 November 1988 oleh Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, wilayah Palestina saat ini justru terbagi menjadi 2 entitas politik, yakni wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina atau PNA. Hingga tahun 1948, geografis Palestina mencakup antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Secara teoritis mencakup tepi barat, yaitu wilayah yang membagi Israel dan Yordania modern, serta jalur Gaza, yaitu tanah yang berbatasan dengan Israel dan Mesir modern.
Para ahli percaya nama Palestina berasal dari kata Filistia, merujuk pada bangsa Filistin yang juga disebut dalam Alkitab Yahudi dan Kristen yang menduduki pantai selatan Kanaan sejak abad ke-12 sebelum Masehi. Ketika bangsa Israel datang dari Mesopotamia, bangsa Filistin terusir ke utara. Sepanjang sejarahnya, seperti dilansir dari laman History, tanah Palestina pernah dikuasai banyak kelompok, mulai dari Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki Seljuk, tentara Salib, Mesir, Mamluk, dan Islam. Selama kurun waktu 1517 hingga tahun 1917, Kesultanan Turki Utsmani memerintah sebagian besar wilayah Palestina. Akan tetapi, pasca kekalahan pada Perang Dunia I, Inggris mengambil alih kendali atas Palestina. Pasca itu Liga Bangsa-Bangsa atau LBB pun mengeluarkan mandat berupa dokumen di mana Inggris bertanggung jawab mendirikan tanah air bangsa Yahudi di Palestina yang berlaku sejak tahun 1923. Karena mendapati penolakan keras dari rakyat Palestina sembari diiringi konflik antara bangsa Yahudi dan Arab Palestina, barulah pada tahun 1947 atau pasca Perang Dunia II, PBB mengusul untuk membagi Palestina menjadi dua bagian, yaitu negara Yahudi yang dikenal dengan Israel dan negara Arab yang dikenal sebagai Palestina. Sementara Yerusalem ditetapkan sebagai wilayah internasional di bawah kendali PBB. Sistem pemerintahan. Seperti disebut sebelumnya, kalau wilayah Palestina secara politis terbagi atas dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina atau PNA. Otoritas inilah yang menjadi entitas yang sah dianggap sebagai wakil rakyat Palestina sebagai hasil persetujuan Oslo 1993. Palestina di bawah PNA merupakan sebuah negara berbentuk republik parlementer sejak dideklarasikan pada 15 November 1988 di Algeria, ibu kota Aljazair. Sejak itu, PNA berusaha mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara Palestina merdeka. Namun berbeda dengan kebanyakan negara yang merdeka usai memeroleh konsesi politik dari negara jajahan, Palestina mengumumkan kemerdekaannya bukan karena hal tersebut, melainkan untuk mengikat sekitar 4 juta kelompok etnis dalam satu pemerintahan, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan kalau Yerusalem Timur akan dijadikan ibu kota negara. Meski demikian, secara de jure, kepala negara Palestina yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmud Abbas dari fraksi Fatah dengan Aziz Duaik dari Dewan Legislatif Palestina. Sementara itu, secara de facto, Otoritas Nasional Palestina atau PNA di bawah pimpinan Mahmud Abbas hanya menguasai wilayah tepi barat, sedangkan wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh seusai merebut wilayah itu dari Otoritas Nasional Palestina pada tahun 2007 silam. Tidak diakui sebagai negara. Adakah di antara kalian yang bertanya-tanya mengapa Palestina belum juga mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka? Kalau kita cek laman Kompas, di situ dikatakan kalau tidak ada alasan valid mengapa Palestina tidak diakui sebagai negara. Ironisnya sudah ada lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, yang berarti mencakup sekitar 82% populasi dunia. Mark Teicher dalam bukunya A History of the Israeli-Palestinian Conflict 1994 mengatakan negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara diantaranya Uni Soviet, Tiongkok, India, Yugoslavia, Sri Lanka, Malta, Zambia, Indonesia, dan ratusan negara lainnya. Sementara negara yang tidak mengakui Palestina terdiri dari Israel, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan puluhan lainnya. Di antara semua negara itu, Israel menjadi yang paling keras tidak ingin mengakui Palestina sebagai negara. Ya, kalian kayaknya tahu betul mengapa. Itu lantaran konflik Palestina-Israel yang bermula dari sebagian bangsa Yahudi dalam gerakan Zionisme ingin mendirikan negara Israel. Di sisi lain, bangsa Palestina ingin mendirikan negara Palestina di wilayah yang sama.
Bahkan sejak berkuasa pada tahun 2009, seperti dilansir CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negara Palestina yang merdeka merupakan ancaman bagi Israel. Lalu bagaimanakah status Palestina sejauh ini? Melansir laman resmi PBB seusai paragraf 2 Resolusi 6719, status Palestina di PBB adalah sebagai non-member observer state atau negara pengamat non-anggota. Dengan kata lain, menurut misi permanen untuk PBB, status Palestina di bawah kategori 2 sebagai negara bukan anggota yang telah menerima undangan tetap untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam sesi dan pekerjaan Majelis Umum dan mempertahankan misi pengamat permanen di markas besar PBB. Dihapus dalam peta Google. Dihapus, belum juga guys. usai persoalan dengan Israel dan PBB. Nama Palestina belakangan kembali Google ramai tak ada nama dibincangkan. Palestina dalam Google. Soalnya dikabarkan Nama kalau Israel. negara ini dihapus dari peta Google. Sontak hal tersebut memicu berbagai reaksi hingga kontroversi. Adalah akun Facebook bernama Mozang Santuy yang pertama kali membagikan klaim bahwa Palestina telah dihapus dari Google Maps pada 18 Juli 2020. Postingan itu disertai dengan gambar tangkapan layar. Dalam peta itu tampak hanya tertera nama Israel serta wilayah jalur Gaza dan tepi barat. Hingga skrip ini dibuat, unggahan akun tersebut telah dibagikan sebanyak 9.000 kali. Lalu apa benar Palestina dihapus dari peta Google? Mari kita telusuri. Kabar kalau Google menghapus nama Palestina dari petanya beredar di media sosial Arab sejak 16 Juli 2020. Kabar tersebut disertai dengan dua peta yang diklaim sebagai peta sebelum label Palestina dihapus dan sesudah dihapus. Dalam peta yang baru hanya ada label jalur Gaza dan tepi barat serta Israel. Klaim kalau Google menghapus nama Palestina dari petanya muncul tak lama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji mencaplok tepi barat. Namun seperti dilansir dari The Washington Post, pihak Google memberikan pernyataan kalau tidak pernah ada label Palestina dalam petanya. Soal label tepi barat dan jalur Gaza yang menghilang, Google beralasan kalau terdapat bukti yang menghapus keduanya. Elizabeth Davidoff, salah satu juru bicara Google, menyatakan kalau perusahaannya tidak pernah menggunakan label wilayah Palestina dalam petanya. Tidak ada upaya Google untuk menghapus Palestina atau semacamnya, katanya. Lebih jauh dia juga mengatakan GIF yang beredar di internet yang menunjukkan peta sebelum label Palestina dihapus dan sesudah dihapus adalah palsu. Setelah Google memperbaiki bug label jalur Gaza dan tepi barat, keduanya kembali muncul. Namun dipisahkan dari Israel dengan garis putus-putus untuk menandakan perbatasan sengketa yang belum diakui secara internasional. Jadi kesimpulan terkait kabar tersebut adalah menyesatkan. Pasalnya Google tidak pernah menghapus label Palestina dari petanya, melainkan memang tidak pernah mencantumkan label Palestina di peta Google. Ketika pengguna memasukkan keyword Palestina, Google Maps akan tetap menunjukkan pengguna pada wilayah administrasi Palestina saat ini, yaitu jalur Gaza dan tepi barat, dengan batas wilayah berupa garis putus-putus, simbol kalau wilayah tersebut masih disengketakan. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, itulah tadi video yang bertajuk negara yang tidak akui dunia. Ibarat macam ni lah. Ini saya punya barang. Saya punya barang diambil oleh kawan saya. Kawan saya ni Israel ni. Dia ambil. Saya minta. Dia kata, ini saya punya. Saya punya. So bila aku nak gaduh gaduh. Dia lepaslah barang saya. Seolah-olah macam itulah Israel rampas Palestin. Dengan tak malunya kau sendiri, kau menumpang negara orang, kau nak buat pula negara orang macam kau punya negara. Lepas tu sedih sebab dah berapa tahun, berpuluh tahun Palestin, negara si-Islam tetangga kita, sebegitu rupakan oleh Zionis. Marilah kita negara-negara serumpun di Asia, kita bantulah Palestin. Mudah-mudahan anak-anak Palestin, orang-orang di sana, pemuda sana dibela. Kerana apa? Kerana nak mempertahankan tanah-tanah kelahiran para nabi, para anbiya. Kita doakan moga-moga negara Palestin selamat daripada tentera-tentera yang dilaknat Allah. Okay guys, jumpa lagi. Jangan lupa on the channel, subscribe, like, comment and share. Jangan lupa tekan butang loceng agar
Onde Channel bisa terus maju ke depannya dengan sokongan-dukungan kalian semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.